Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, silakan berdoa dulu, dipimpin oleh Pak Ustaz. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dicek lagi rapihannya, di sekitarnya apakah ada sampah. Coba dicek dulu, dicek. Oke ya, silakan berbalik lagi ke depan. Silakan dulu. Oke, sekarang pembelajaran. Sebelum melanjutkan pembelajaran, saya cek dulu. Kirsan, silakan berdiri. Kata-kata tadi Kirsan. Tetaplah hidup. Tetaplah hidup. Tetaplah hidup. Oh hidup, tetaplah hidup. Ya. Simple tapi ada maknanya kan. Jadi kita tuh harus tetap hidup. Oke, tepuk tangan. Sandi, silakan Sandi. Perbanyak sholat sebelum kamu disolatkan. Kesepakatan dulu buat apa? Nah, perhatikan kami. Nah, sekarang saya minta dalam pembelajaran hari ini kalian handphonenya disimpan di tas, kecuali nanti kalau ada informasi atau kalian mencari informasi tentang materi kita ini, saya bilang boleh mencari referensi di internet. Nah, terus kalian bisa sekarang menggunakan handphone ya atau gadget ya. Sepakat? Di pembelajaran kali ini saya akan menghadirkan tokoh yang terlibat dari proses atau perubahan undang-undang ya.
Oke, kita tepuk tangan, nanti saya akan bagikan tokonya. Oke, silakan Lutfi ke depan. Apa ini? Coba dari ke bawah ini itunya kacamata biar lebih. Nah, Lutfi ini agak gimana kalau beliau itu karakternya? Agak menentukan ya betul. Nah ini ada sebuah karakter tokoh yang terlibat dalam perubahan undang-undang. Nah, teman kalian di sini yang namanya Kiai Haji Lutfi Rahman gitu ya, mau mengasih motivasi buat kalian bagaimana materi tersebut dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Silakan beliau Bapak Lutfi kasih motivasi teman-temannya. Saya membacakan motivasi dari Gimana? kreativitas dan kecerdasan tanpa keberanian itu untuk tampil beda hanyalah potensi yang terbuang. Jadilah siswa yang berani bersuara untuk kebenaran dan keadilan meskipun harus menempuh jalan yang berbeda. Seperti itu teman-teman. Oke. Terus identitas beliau itu gimana? Kalau setelah ngomong tuh gimana? Ada juga sampai mana? Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat untuk materi sekarang. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perubahan atau proses dari perubahan Undang-Undang 1945. Nah, saya mau tanya, apa itu perubahan atau proses? Silakan. Saya tahu proses perubahan undang-undang. Proses. Nuri, jangan Nuri berdiri tentang proses. Proses itu seperti apa dalam perubahan undang-undang? Proses perubahan undang-undang adalah penambahan isi pada undang-undang dasar, tapi tidak merubah isi di dalam naskahnya, tetapi untuk menyempurnakan ketatanegaraan Indonesia. Oke, teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, kalian harus bisa memahami atau menganalisis tentang hasil dari perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia ya, tahun 1945. Bahwa di sini kalian harus memahami tentang amandemen Konstitusi Indonesia dan dampaknya itu bagaimana. Dampak dari ada perubahan atau hasil dari perubahan amandemen itu seperti apa? Nanti kalian akan tahu. Kalau minggu lalu kalian tentang prosesnya. Nah ini adalah hasilnya bagaimana, ya. Bahwa di sini juga ada dampaknya bagi kehidupan bangsa dan negara. Ya. Meskipun kita tidak hadir atau tidak ada dalam hasil atau proses perubahan undang-undang, tapi sebagai warga negara kita juga atau sebagai pelajar harus tahu bagaimana sih undang-undang itu ya. Masih ingat gak apa perubahan undang-undang itu atau undang-undang itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh ini adalah hasil dari perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kedaulatan rakyat dan pemilihan langsung. Dalam artian kalau dulu pemilihan itu kedaulatan sebenarnya di tangan DPR apa? Nah, kalau sesudah ada hasil perubahan, kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu silakan. Ini nanti saya akan membagikan ke PD. Di sini ada sebuah artikel. Kalian menganalisis ya tentang artikel dulu. Iya. Ini tinggalnya. Oke, kalau sudah beres, nanti kelompok masing-masing akan mempresentasikan ya. Silakan siapa yang mau duluan? Silakan, oke silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kelompok kedua akan mempresentasikan hasil analisis dari artikel ini. Ini adalah pertama, adanya pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode. Kedua, dibentuknya lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah. Tiga, adanya jaminan hak asasi manusia atau HAM yang lebih lengkap dalam Undang-Undang Dasar. Keempat, sistem pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Oke, silakan dari hasil presentasi teman kalian, apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Berdiri. Sebelumnya izin bertanya, lembaga baru apa yang muncul setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Kita berdiri. Jadi jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi dan Kenapa sih dong? Ada yang lucu? Ya, ada juga lagi. jadi jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Judisial. Oke, gimana membaca jawabannya? Oke, silakan tepuk tangan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jawaban-jawabannya cukup relevan ya dan referensinya dari artikel tersebut. Dari materi yang saya sampaikan, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ternyata antusias ya, biar adil. Nanti saya akan putar spin. Jadi kesimpulannya menurut saya perubahan Undang-Undang NRI tahun 1945 sangat penting karena membuat aturan negara menjadi lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia setelah masa reformasi. Oke, itu kesimpulan. Karena sudah selesai materi sekarang, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Ya. Oke, pembelajaran kali ini silakan tepuk tangan buat kalian. Oke, saya ada sedikit kata-kata terpantun. Buat kalian semua itu ya. Boleh? Boleh. Pergi ke warung membeli roti. Rotinya hangat rasa coklat. Terima kasih anak-anakku, hebat di hati. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Oke. Terpantun, oke, silakan balas. Buah apel merah warnanya. Oke. Dimakan di bawah pohon jati. Terima kasih Pak Agus atas ilmunya. Pelajaran hari ini sangat berarti. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini kita selesai. Terus sebelumnya saya minta maaf atau ada kata-kata atau ucapan yang di perasaan kalian. Kalian tetap sehat, banyak rezekinya. Mudahkan keinginan kalian, kemauan kalian sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum mengakhiri atau menutup pembelajaran, kalian silakan berdoa dulu. Setelah mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa dimulai.